Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dika Reza Diansah, NIM 804019 Universitas Dinamika Bangsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mengasih contoh dari 10 kejahatan keamanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu adalah kasus BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.co.id, diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual oleh forum online bernama Red Forum. Data yang dijual di seharga 0,15 Bitcoin, sekitar 84,4 juta. Berisi nick, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, disimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan link untuk mengunduh data pribadi tersebut, termasuk memblokir Red Forum sebagai langkah antisipatif mencegah penyebaran data yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu ada kasus asuransi BRI Life pada bulan Juli 2021. Pada 21 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang menjadi korban peretas. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat atau sekitar dengan 101,6 juta. Terus 27 Juli 2021 di dunia maya. Kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter _the_bread. Akun tersebut mengklaim bahwa hacker berhasil mengambil 250 GB data dari BRI Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Dugaan bocor data ini terjadi karena adanya celah keamanan di dalam sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Namun, berdasarkan hasil investigasi internal pihak BRI Life, Veritas menargetkan sistem BRI Life Syariah. Menurut pihak BRI, sistem tersebut terpisah dengan sistem inti BRI Life. Menurut kejadian kebocoran data ini tidak akan berimplikasikan terhadap data nasabah Bank BRI. Sebagai perusahaan induk data, nasabah BRI diklaim aman. Oke, yang ketiga ada kasus situs Sekretariat Kabinet RI. Hanya berselang beberapa hari, situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang beralamat satkap.co.id juga menjadi target serangan peretas dengan metode device. Pada 30 Juli 2021, situs satgas.co.id diretas dan tidak bisa diakses. Kemudian situs berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Polisi menduga peretas ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Peretas bertujuan menjual skrip door dari website yang jadi target kepada yang membutuhkan. Menurut penyelidikan sementara kepolisian, peretas situs satgas.co.id terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Seminggu setelah peretas situs Satgas sudah kembali ke tangan pemerintah, pihak Satgas memastikan tidak ada dokumen rahasia pada situs Satkap. Selanjutnya yaitu adalah kejahatan database Polri pada November tahun 2021. Dalam Twitternya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan login yang dicuri. Dia juga mencantumkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. Terkait masalah ini, pihak Polri sendiri memastikan bahwa data hingga sistem keamanan jaringan Interpolri saat ini masih aman. Kemudian adapun kejahatan yang lain adalah perang hacker Indonesia versus Australia, yaitu terjadi pada tahun 2013. Salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker berasal dari Indonesia terhadap Australia.
Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, mengatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan Stop Phishing Indonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. Masih berlanjut, Anonymous Indonesia juga melakukan device terhadap ratusan website milik sipil secara acak. Serangan ini membuat situs bisnis kelas bawah di Australia menampilkan kata-kata peringatan dari Indonesia. Tentara cyber Australia pun tidak tinggal diam, mereka balik menyerang dengan membawa down berbagai website penting Indonesia seperti situs KPK, PLN, Garuda Indonesia, Polri, Tempo, dan lain-lain. Selanjutnya, info nyeleneh pada situs KPU Indonesia pada tahun 2004. Tahun 2004 menjadi momen pertama kali Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar dan digadang-gadang mustahil dihack. Tak sangka, pernyataan tersebut justru menantang hacker bernama Zuckner dan Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya, mencoba meretas dengan melakukan XSS cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Nama partai misalnya berubah menjadi Partai Sioyo, Partai Kolor Hijau, Partai Dibenerin Dulu Webnya, dan sebagainya. Bahkan Xnur juga sempat berniat mengubah hasil perolehan suara namun gagal. Kejahatan itu ada situs Pamnas milik BSSN Oktober tahun 2021. Selain situs milik Sekretariat Kabinet RI, situs milik Badan Cyber dan Sandi Negara juga jadi korban peretas hacker dengan teknik device pada Oktober 2021. Adapun situs milik BSSN yang berhasil dibobol hacker adalah Pusat Malware Nasional Pusmanas. Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan atau informasi malware. Ketika itu, pakar keamanan cyber Pratama Parsadya sebelumnya mengungkapkan serangan terhadap situs BSSN tersebut diungkap akun Twitter dengan handle @son1x777. Unggahan tersebut memperlihatkan situs Pamnas BSSN yang sudah dihack dengan teknik device, di mana pada halaman muka situs menampilkan tulisan "Hacked by the Max Day", diretas oleh The Max on Day. Selain itu, di halaman muka yang sama, hacker juga menuliskan bahwa aksi peretas ini dilakukan untuk membalas pelakuannya diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil. Terkait insiden ini, BSSN angkut melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan device. Penanganan tersebut dilakukan oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT) BSSN. Kemudian YouTube BNPB Desember tahun 2021. Kanal YouTube BNPB diduga diretas. Nama akun berubah menjadi @room2.0. Lihat foto terakhir. Akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB diduga diretas. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung live streaming berjudul @Herium CEO Ethereum Breakout Ethereum. Dalam deskripsi terdapat sebuah tautan yang mengarah ke akun Twitter dengan handle @altcoindelio. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebut yang meretas akun BNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretas ini dan dibantu oleh Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Kemudian, database Kejaksaan Agung RI jebol tahun 2021. Selalu ada saja alasan bagi hacker untuk menyenggol website yang punya celah keamanan, seperti yang remaja 16 tahun asal Lahat ini lakukan. Gara-gara bosan sekolah online sejak pandemi corona, MFF alias GH05T666 Nero mengisi waktu luang dengan ngehack situs Kejaksaan RI. Akibat keisengan ini, situs Kejaksaan Agung RI kena device sehingga tampilannya berubah. Di situsnya tertera pesan bernama protes dan cap merah hacker. Tak hanya itu,
GH05T666 Nero juga menjebol database Kejaksaan Agung dan menjual 3.086.224 data kepegawaian ke Right Forum seharga 400.000. Kasus ini selesai setelah MFW diamankan oleh tim Kejaksaan Negeri Lahat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Meski begitu, Kejaksaan tetap meminta pengguna aplikasi internet Kejaksaan untuk mengganti password. Sebagai info, sebenarnya ini bukan kali pertamanya situs Kejagung kena hack. Di tahun 2007, Kejagung juga pernah kena deface sehingga websitenya menampilkan gambar Harley Quinn dan pesan bernada protes dan hacktivis. Oke, yang buat yang terakhir ada website Tempo lumpuh tahun 2020. Portal berita ternama Tempo Media juga pernah menjadi sasaran hacktivis. Untuk keempat kalinya, website Tempo kena hack di tahun 2020. Dulunya, hacker hanya mengalihkan server DNS Tempo sehingga website lumpuh. Namun kali ini, bombardir hacker makin menjadi-jadi. Tak hanya mengambil alih situs, hacktivis juga melakukan deface. Alhasil, website Tempo berubah menjadi hitam dan memutar lagu Gugur Bunga. Oknum tersebut juga menuliskan pesan-pesan terkait stop hoax. Meskipun akhirnya Tempo berhasil merebut kendali website, ancaman hack tidak hilang begitu saja. Saifuddin menegaskan bahwa hacking website ini tidak bisa berakibat fatal, seperti gangguan sistem hingga pencurian informasi sensitif seperti password. Oke lah, itulah adalah 10 kejahatan keamanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.